Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha alaina bi Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sahabat masyayikh dan ya silsilah. Mereka khodirin dan sabani masyayikh dari Syekh. Alhamdulillah para sahabat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulia kepada para sahabat, Profesor Dr. K.J. Supardi, mengucapkan Imam Allah juga Ki Enang, mengucapkan tabaruk kita full syukur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimampukan Guru Agung melaksanakan manhajib di Hotel Kalmulu. Kita sudah hampir 2 tahun ya melaksanakan manhajib di sini, dan seperti disampaikan tadi bahwa ini adalah sudah para sahabat 7 tahun dulu, 5 tahun ya, para sahabat istiqomah nakib di Hotel Wapandaya. Di ada zaman, alhamdulillah juga ada pemilik hotel yang membuka pintu hotelnya. Mau nyewa mah mahal ya, gedung dan forum dan segala santapan jasmaninya. Oleh karenanya ngobrol dengan Prof. Supardi, memohon untuk hikmah di dalam keilmuannya, tenaganya, untuk memakmurkan boardroom hotel-hotel milik Agung Group. Makanya nanti mulai bulan depan akan dibuat silabusnya. Jadi setiap pertemuan hikmah ilmiah akan dibikin serinya. Dari mulai titik awal kenapa bertorikoh, ini mungkin bisa dijelaskan ya. Nah ini silabusnya. Nanti Prof. Supardi membahas kitab Fadhul Suhur, Istiqomah. Nanti saya sambil spill ini akan dibahas selama 12 pertemuan ya. Selama setahun kita akan bahas tentang kenapa sih kita mesti menempuh suluk thariqah ya. Jadi kita punya, meskipun perjalanan kita tidak perlu tahu alasannya, tidak perlu mengerti, tapi apabila kita bisa memanfaatkan perjalanan kita, kenapa kita harus berthariqah? Apakah ada perintah dari Allah untuk berthariqah? Jadi nanti dibahas tentang argumen teologisnya, juga penjelasan tentang kenapa kita harus menempuh perjalanan kita dalam kafilah rohani thariqah ya. Yang kedua, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya talqin tentang talqin zikir. Talqin sebagai pintu masuk ke dalam al-Islam al-kafah ya. Dan ini pertama seumur roh ini nyunyuhun raga, jadi pertama kali benar ternyata ada cara, ada pintu bagi umat Islam untuk masuk ke dalam al-Islam al-kafah. Dan itu perintah Allah ya, perintah Allah di dalam Al-Quran bahwa wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Dari dulu tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar bagaimana cara masuknya. Namanya masuk pasti ada pintunya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang talqin zikir. Apa itu? Mengapa kita habis mengambil talqin zikir? Mengapa kita harus mengambil bersaksi ya, di depan wali mursyid masuk ke dalam Islam yang sempurna? Sesi ketiga nanti penjelasan tentang zikir. Kenapa kita mesti zikir kita itu? Kenapa mesti zikir jahar dan zikir khafi? Ya, kita bahas 2 pertemuan lah itu ya. Berikutnya kita bahas juga tentang apa sih khotaman yang selalu kita baca istiqomahkan. Wirid-wirid khotaman itu
dari mana itu asalnya khotaman itu, untuk apa tujuan ruhani khotaman. Ya, setiap kali kita baca hampir pada maghrib bisa ya kita membacakan khotaman itu. Ya, kita akan bahas di pertemuan kelima. Lalu kita bahas juga tentang ngapain nih malam-malam sudah berjam 10 duduk dari jam 5 kita manakiban. Apa sih manfaat ruhaninya, manfaat jasmaninya, manfaat untuk kehidupan kita. Jadi di sesi ini kita buka asror, rahasia-rahasia di balik apa yang kita lakukan. Jadi nanti ada pembahasan tentang ilmu ilmiah itu untuk mengetahui bahwa amal ilmiah kita tuh ada ilmu amaliyahnya. Ya. Kenapa kita mesti bermanaki? Ya. Lalu kemudian kita bahas ring ke-4, yaitu maksudnya ring kelima, yaitu keempat ya, adalah sholat thorifah, sholat khusyuk gitu. Bagaimana sih kita meraih sholat khusyuk? Jadi kita meraih kedudukan minal khosi'in, itu bagaimana jalannya? Nah, kita akan bahas ya tentang ini karena elementar sekali. Kita bahas juga di dalam pertemuan berikutnya tentang riyadah kesucian jiwa ya, dan untuk kenaikan makom ruhani kita. Jadi ternyata selain amaliyah yang pokok di dalam tamukhudul iman atau amaliyah mursyid, ada juga riyadah-riyadah yang itu punya tujuan ruhani untuk mempercepat kenaikan rohani kita, sehingga kita berada di lingkar terdekat arwah muqaddasah. Itu ada riyadah-riyadahnya, supaya apa yang kita lakukan ini bertuah. Ada istilah, makanya istilahnya moal menang perah lamun tedek merih, tedek perih. Ya, nah perih tinu naon? Perih mata nahan ngantuk, perih perut nahan lapar. Nah, nanti kita jelasin. Riyadah apa yang ada di dalam kafilah kesucian jiwa yang bisa kita pelan-pelan amalkan supaya kita meraih kedudukan seorang yang terdekat, di lingkaran terdekat para ahli silsilah. Kita juga nanti sharing tentang hakikat sohbah ya, dan ini berlaku dalam pendidikan rohani mana saja. Di dalam thariqah itu kata sohbah itu adalah kurikulum tarbiyah di semua thariqah itu istilahnya sohbah. Kenapa kita memilih sohbah? Apa saja yang perlu kita perhatikan? Ada apa saja yang harus kita perhatikan saat kita istima dengan syekh, saat kita mendengar kalam-kalam syekh. Lalu bagaimana sikap jiwa kita setelah kita istima dalam sohbah. Nah, kita bahas di pertemuan yang ke-10. Nah, kita juga yang kita minta setiap kali ketemu abah-abah, mohon karomahnya dari abah. Dan kita juga sering memanjatkan doa, aduh abah, tolong karomahnya abah. Dan ternyata untuk meraih limpahan karomah juga ada jalannya. Apa saja sih agar kita mendapat bukan cipratan ya, cipratan tapi hujan tsunami karomah dari guru gitu ya. Jadi kita dapat lungsuran, dapat hujan karomah dari guru, itu ada trik-triknya ya. Nanti kita bahas tentang karomah. Nah, kita juga di pertemuan 12 akan mengkaji tentang bahwa ternyata perjalanan kita semarak ritual amaliyah itu harus memastikan berbuah berupa akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah itu adalah penanda nyata dari sampainya kita ke dalam hadirat Allah. Ya, nanti kita bahas tentang pembahasan tentang fana fi af'al, fana fi sifat. Ya, yang itu ujungnya adalah bakoknya kita
berada ma'iyah bersama seluruh ahli silsilah. Nah, kita membahas ini supaya nanti setiap pertemuan saya nggak bahas yang itu lagi ya. Mungkin pokoknya wajar kalau ngomong ini deh. Nah, jadi dan ini nanti mohon bantuannya kepada Pak Ridwan dan ini pengampu manakib di Kagum ini mungkin nanti lebih awal lagi. Mungkin nanti informasi-informasi itu nanti bisa lebih awal ya. Saya kira tidak terlalu malam. Jadi kita punya waktu cukup untuk menjelaskan tema-tema ini ya, sehingga kita meningkat dari segi wawasan ilmu amaliyahnya, bahwa amalan kita ini ada dasar Al-Quran hadisnya, ada dasar ilmiahnya, bahwa semua juga ada asal-asalnya, ada rahasia-rahasia. Nah, sehingga kita meskipun di dalam pengamalan ini tidak perlu mengerti, ya, ikut kepada guru, tidak perlu mengerti, mumpung tidak mengerti ikut saja. Nah, tapi juga sebagai bentuk keseimbangan, menjaga keseimbangan, karena tawarakah kita menjaga tawazun, jangan sampai gila keseimbangan, maka adanya hikmah ilmiah. Ilmu kayak penting, Nah, itu sabdanya Syekh Ahmad Sulaiman kepada Pak Anu. Ilmu juga penting. Waktu perjalanan awal dalam bertoriko, saya diingatkan oleh Abang Awas ya. Waktu itu habis beli belanja kita hampir 200 juta ya. Mau buka maktabah Kanjul Aras di Jakarta. Ketika sebelum menandatangan pembukaan maktabah perpustakaan, Abang Awas dia tong lo baca kitab beliau, nunjuk ke dia ke rumah Horea macam kita gitu ya. Akhirnya guysnya jadi pajangan yang siunan. Jadi lamun kakanjo, wah kita mah kagejer. Jadi baca iya, baca kitab beliau, apa nunjuknya? Maksudnya karena kitab beliau, ikro kita baca kitab mana? Maksudnya hiji kita baca ternyata kolbu dengan cara dikir, dua nunjuk ke gue yang baca. Saya mursid itu adalah bacaan tulisan. Udah sejak itu enggak sih, kitab hidup saya adalah saya mursid. Nah terus dalam perjalanan gitunya, terus cara baca kitab, cara baca buku, enggak sih milu teu ngarti ge milu. Saat milu mah anu tanggung jawab. 2015 geus manjing na waktu yuk sekolah di S3. Ilmu ge penting Jadi aya fase-fasena, aya wanci-wancina. Ikhwan bisa 2 tahun ya. Ikhwan Ahulis 2 tahun. Kalau batin macam kita tara teu bisa. Kalau teu bisa macam kita berarti yang pula. Akhirnya angke di pertemuan datang, alhamdulillah harus terima kasih Prof. Subari mau khidmah istiqomah di Kagum. Ya sayang ke tempatnya, nanti mah tolong disiarkan karena nanti mah ya manakib di Kagum ini dibinanya atau dibimbingnya guru besar ya gitu ya. Supaya cerdas dalam hal laku kesufiana maupun keilmuan keperikuan itu ya. Jadi nanti pas nanti ada player disiarkan ke jaringan terdekat ya. Ajak siapa, nah, karena nanti kan ada door prize ya. Siapa tahu lo tadi ini Bunda Jalina tadi istiqomah door prize, siapa tahu nanti ada rezeki ya umroh. Wah, tapi syaratnya tidak pernah absen 12 pertemuan. Pasti yang dapat nilai aja profesor kan guru besar nih. Mahasiswa yang dapat absen utara pernah bolos gitu. Ngomadol wae mah punten. Jadi istiqomah, hadir, menyimak gitu ya. Gitu. Dan kita semua ini menjadi wasilah peningkatan kualitas diri orang, peningkatan kedudukan rohani kita. Terima kasih kepada para pengurus madrasah terus duduk
Alis khusus kepada Jalina, terus memfasilitasi menjadi wasilah kepada pemilik hotel ini. Ada 22 hotel. Mudah-mudahan yang belum dicoba kita hotel yang di Bali ya. Bali dulu. Kita yang di Istiqomah dikasih tiket ke Bali. Sama Lamin. Ya, ada sama Labuan Bajo juga ada. Labuan Bajo. Di Pulau Komodo ya. Pulau Komodo. Di Pulau Komodo malah gila gitu ya. Pengen dia pengen. Nah, kudu Istiqomah tuh harus mau merih dulu gitu kan. Allah berkahi semuanya sekali. Istiqomah mengamalkan ajaran guru-guru kekasih Allah. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala nabi Hashimi salim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa salim taslima. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala habibillah nawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahnillah ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya bang, kasih didoain ini keponakan. Salim dulu. Salim. Doain ya sehat ini lagi jatuh. Langsung kemana istirahat ya? Langsung banyak.